deadline tiap minggunya yang aku harus kerjakan. Kalau tadi nih bakal ada ujian, kita ngerasa stres, kita jadi makin belajar. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Feve di Donuts Diary of Universitas Pelita Harapan Students. Nah teman-teman, setelah kita mendengar pembahasan kita dan juga obrolan-obrolan kita tentang topik yang kemarin yaitu insecurity, hari ini kita bakal kembali lagi membahas satu topik yang gak kalah serunya. Pastinya teman-teman juga udah lihat dari judul kita dan teman-teman bisa tebak ya kira kita hari ini bakal bahas apa aja. Nah tapi sebelumnya kita masuk ke dalam obrolan kita hari ini, aku bakal memperkenalkan dan juga mempersilahkan kedua tamu aku untuk memperkenalkan diri. Nah yang pertama mungkin bisa dimulai dari Pak Diki dulu. Oke, terima kasih Feve. Halo teman-teman. Semoga kabarnya di pandemi ini baik ya. Perkenalkan, nama saya Diki. Saya psikolog klinis dan pada saat ini saya bertugas sebagai tenaga pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Pelita Harapan. Mungkin itu dulu kali ya, Fe ya. Kalau misalnya nanti ada yang perlu di-inquiry bisa lanjut lagi. Oke, makasih Pak Diki. Oke, selanjutnya Sally boleh memperkenalkan diri. Halo semuanya, jadi kenalin aku Sally Marcelina dari jurusan Manajemen 2017. Saat ini aku menjabat sebagai Wakil Ketua BMUPH 2019-2020. Thank you. Oke, thank you Sally buat perkenalannya. Nah teman-teman, setelah kalian baca dari judulnya, pasti kalian udah bisa tebak kalau misalnya judul hari ini kita bakal membahas tentang how to handle stress. Nah, aku udah yakin pasti teman-teman juga pasti udah nggak asing lagi dengan kata stress itu sendiri. Mungkin teman-teman sering ucapin kata stress, mungkin sering dengar kata stress dari teman-teman kalian, dan tapi belum banyak orang yang mengerti sebenarnya apa sih pengertian dari stress itu sendiri. Nah, mungkin untuk awalannya aku mau minta Pak Diki buat jelasin kira-kira stress itu apa sih, Pak? Oke, terima kasih. Oke, jadi teman-teman memang ya kalau yang namanya kita ngomongin stres itu kita udah sering dengar gitu ya. Aduh, aku stres gitu ya. Mau ulangan ujian gitu ya. Ujian stres gitu. Stres itu apa sih? Gitu. Stres adalah respon kita ketika kita menghadapi ketika ada sesuatu yang menekan kita gitu ya, kita akan merasa ada tekanan di dalam diri yang kemudian itu dikatakan sebagai stres. Nah, stres itu tuh ada dua jenis nih teman-teman. Yang pertama ada yang disebut dengan eustress dan yang kedua disebut dengan distress. Eustress adalah kalau misalnya kita tuh tertekan tapi terus kemudian kita jadi semakin terdorong nih untuk berperforma lebih baik atau kemudian melakukan sesuatu untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Misalnya, kalau tadi nih bakal ada ujian, kita ngerasa stres, kita jadi makin belajar. Itu adalah eustress. Yang kedua adalah distress. Distress adalah kalau misalnya kita tertekan, tapi terus kemudian kita jadinya malah justru susah untuk melakukan kegiatan kita sehari. Misalnya, kalau pas waktu ada denger nih mau ada ujian gitu, terus kemudian jadi nggak bisa tidur gitu ya, terus kemudian jadi pusing banget gitu. Nah itu tekanan stres. Singkatnya seperti itu sih, Feve. Oke, terima kasih Pak Diki. Jadi mungkin kalau misalnya bisa aku ulang kembali, berarti ada dua jenis stres ya Pak. Ada eustress dan distress itu sendiri. Dan nanti bakal dampaknya itu kepada diri kita sendiri, gimana cara kita menghadapi stres itu sendiri. Nah, setelah aku dengar pengertian dari stres itu sendiri, aku mau minta Sally buat sharing-sharing juga kali ya. Nah, kira-kira gimana nih, Sal? Mungkin kamu pernah gak sih ngerasa stres, atau mungkin ada teman yang cerita tentang stres ke kamu, mungkin bisa kamu sharingin juga ke kita. Ya, kalau misalnya stres, ya aku juga pernah stres pastinya. Yang aku ingat banget pastinya itu tahun lalu ketika aku ikut organisasi juga, aku diberi suatu pekerjaan yang aku merasa aku kurang mampu nih. Dan aku merasa di bawah tekanan karena aku nggak bisa, terus aku harus menyelesaikan tugas tersebut setiap minggunya. Jadi itu ibaratnya memberi aku tekanan banget sampai aku stres, kayak aku stres karena pusing, terus kayak aku ngerasa kayak kapan ini pekerjaan bakal selesai gitu. Tapi seiring berjalan waktunya, ya mulai belajar dengan pekerjaan tersebut, jadi makin lama makin bisa gitu sih. Oke, berarti ini lebih ke masa lalu gitu ya, Sal, yang kamu alami, yang kayak stres yang bener-bener sampai bikin kamu tuh ibaratnya udah pusing banget, pusing gimana lagi nggak tahu ya kan. Nah, ini menarik. Dan aku yakin pastinya banyak juga beberapa di antara kita yang udah pernah ngerasain hal yang sama kayak Sally, dalam bidang-bidang yang berbeda juga. Nah, mungkin aku mau tanya juga sih ke Pak Diki, kira-kira ya Pak, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi seseorang tuh bisa ngerasa stres atau mungkin bisa punya feeling kayak lagi merasa tertekan kayak gitu? Hal
kalau misalnya kita lagi ngomongin nih ya mengenai apa aja sih yang bisa bikin seseorang itu tuh merasa stres. Tentunya yang pertama kali adalah adanya si stresor ini. Nah, stresor itu bentuknya macam-macam ya teman-teman ya. Terus kemudian si stresor ini tuh bisa diinterpretasi secara berbeda oleh orang-orang. Misalnya, kalau misalnya tadi ada Sally dikasih kegiatan organisasi, buat Sally mungkin awalnya itu merasa tertekan gitu ya, terus kemudian Sally mau belajar gitu, meskipun merasa tidak mampu contohnya. Itu adalah interpretasi dari si bapaknya gitu. Tapi buat orang lain mungkin itu bisa jadi kayak itu sangat mengganggu sampai kayak aku benar-benar gak mampu, udahlah aku sekalian aja keluar gitu ya. Terus kemudian itu misalnya bisa jadi juga seperti itu. Jadi faktor dari stres itu yang pertama ada sesuatu dari luar, ada stresornya, yang kemudian diinterpretasi oleh diri. Dan untuk interpretasi stres ini itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah memang dari dalam dirinya sendiri itu lebih mudah untuk stres dibandingkan yang lain. Yang kedua adalah faktor psikologis. Salah satu faktor psikologisnya adalah itu tadi, kemampuan untuk kita merasa mampu untuk menyelesaikan itu atau menghadapi stres itu gitu ya, yang biasa kita sebut kalau di psikologi namanya self efficacy gitu. Nah, yang selanjutnya juga adalah faktor sosial gitu. Faktor sosial itu misalnya apakah kita menghadapi stres itu kita itu memiliki teman misalnya, atau dukungan sosial, atau yang lain lagi misalnya memang lingkungan kita itu tuh bisa membantu kita untuk mengatasi stresnya, atau malah justru menambah stresnya jadi tambah parah gitu. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, yang pertama ya kalau misalnya faktor yang mempengaruhi stres, yang pertama jenis stresornya, yang kedua adalah faktor di dalam diri kita, terus kemudian faktor di dalam diri kita itu baik secara biologis maupun secara psikologis, dan juga ada faktor sosialnya gitu sih VV. Oke, terima kasih Pak Diki. Berarti kalau misalnya boleh aku simpulkan, sebenarnya kita harus mengetahui dulu jenis-jenis dari stresor yang bikin kita tuh bisa ngerasa stres ya Pak ya. Dan juga pastinya ada pengaruh internal dan juga eksternal. Kalau misalnya eksternal sendiri kita bisa lihat dari sosial, kalau misalnya internal sendiri kita bisa lihat dari bagaimana keadaan psikologis kita sendiri. Oke, nah berarti sebenarnya Pak, aku mungkin mau tanya lagi nih ya Pak, kelanjutan dari penjelasan Bapak nih. Nah kira-kira Pak, gimana sih cara kita bisa menyadari kalau misalnya kita tuh lagi mengalami stres yang berlebihan gitu Pak? Jadi mengalami stres yang berlebihan berarti kita mengalami distress ya, kalau berdasarkan tadi definisinya stres itu. Nah, biasanya nih kalau misalnya orang-orang beda ya gitu. Kalau misalnya saya nih kalau saya lagi stres saya tuh migrain contohnya. Atau saya jadi penat gitu rasanya. Jadi kita bisa merasakannya sebenarnya di dalam tubuh kita sih teman-teman. Kalau kita udah mulai susah tidur, udah mulai males makan contohnya, atau makan berlebihan, terus kemudian udah mulai pusing gitu kan, terus udah uring-uringan nih gitu ya, kayak senggol bacok gitu ya, terus kemudian juga atau kita tuh udah mulai menarik diri dari orang lain gitu, jadi keseharian kita tuh terganggu gitu, itu berarti kita sudah mengalami distress yang cukup parah gitu sih kalau pertanyaannya Pepe gitu ya. Oke, berarti kita lihat apa yang ada perubahan dari diri kita kali ya Pak, yang mungkin itu yang bisa jadi ciri awal kita ngalamin stres ya. Nah, oke, jadi setelah aku denger nih kira-kira faktornya apa, terus bagaimana ciri-ciri saat aku misalnya atau teman-teman ngalamin stres, aku pengen tanya sama Sally juga sih, Sal. Nah, Sal, menurut kamu kira-kira, mungkin ini ke sharing lagi sih ya, kamu gimana sih pertama kali kamu sadar kalau misalnya kamu tuh lagi ngalamin stres, atau gimana kamu pertama kali tuh ngerasa, aduh kayaknya ada sesuatu yang beda nih sama aku, kayak gitu. Boleh di-sharingin juga, Sal. Yang masih jelas, ya mungkin kalau tadi Pak Diki migrain, ya mungkin aku juga sakit kepala banget gitu. Sakit kepala banget. Terus kalau secara emosional tuh jadinya rasanya kepengen nangis gitu. Tapi karena aku sebenarnya tipe orang yang jarang cerita selagi aku masih mampu, aku bakal nahan diri aku dulu. Tapi itu rasa nangisnya kalau udah mulai mau kuat, dan rasa stresnya udah makin parah yang aku rasain, itu aku bakal mulai cerita ke orang lain gitu. Oke, jadi lebih ngerti gitu ya, karena kamu mungkin mendem kali ya, Sal. Oke. Jadi sebenarnya kita tuh bisa merasakan banyak hal tergantung sama diri kita sendiri kan, Pak, dan juga Sally ya. Nah, ini aku mungkin mau tanya lagi nih. Menurut Bapak Sally sendiri, kira-kira dampak apa sih yang bisa kita rasain selain kita merasa sedih atau hal lainnya? Dan apakah dampak itu selalu positif atau selalu negatif kah, seperti rasa sedih, mungkin dampak kalau dari tidak bisa pusing atau segala macam. Mungkin Pak Diki boleh jelasin dulu, habis baru Sally. Oke,
Jadi mungkin saya akan ngomongin tentang kalau misalnya belum stres secara umum gitu ya. Kira-kira dampaknya apa sih kalau stres secara umum? Kalau itu eustress itu membantu kita untuk kita jadi produktif dan untuk mencapai tujuan-tujuan kita sebenarnya. Jadi untuk itu juga bisa memfasilitasi supaya kita juga bisa bertumbuh makin dewasa. Nah itu kalau misalnya eustress nih. Tetapi sayangnya kadang-kadang kalau yang kita sebut sebagai stres gitu ya teman-teman, kita kan rasanya pasti distress gitu ya. Itu menekan. Jadi dampaknya itu bisa cukup banyak gitu. Yang pertama misalnya kita belajarnya jadi terganggu nih. Kalau misalnya teman-teman yang lagi kuliah gitu ya, jadi kayak nggak niat kuliah misalnya. Terus atau kemudian kita jadi mulai hubungannya terganggu sama orang lain. Sadar tidak sadar kalau misalnya kita lagi stres karena kita jadi cenderung gampang nangis, gampang marah gitu ya. Itu bisa bikin hubungan kita sama teman kita atau kemudian sama keluarga, sama orang-orang terdekat itu jadi bermasalah. Jatuhnya kayak, lah kenapa sih kok kamu sensi banget gitu ya. Kan kita sering ya kalau misalnya dengar kayak gitu. Jadi hubungan kita dengan orang lain bisa bermasalah, akademik kita juga mungkin bisa bermasalah, dan terus kemudian karena stres itu juga ngefek ke tubuh, dalam jangka panjang stres itu bisa banyak dampaknya gitu ya. Misalnya kayak kalau kita merespon stres dengan kita makan, kita bisa jadi obesitas contohnya ya. Atau kalau misalnya stres bikin kita itu tuh jadi malas kemana-mana, jadi pengen rebahan dulu gitu ya, tentu saja kita jadi mudah terserang penyakit. Nah, dampak lain dari stres, kalau misalnya stres ini tidak tertangani dengan baik, maka stres bisa berkembang menjadi gangguan psikologis lainnya. Nah, itu yang perlu untuk diwaspadai gitu ya. Jangan sampai stres kita itu tuh ganggu ke kesehatan fisik kita maupun kesehatan psikologis kita. Gitu. Oke, thank you Pak Diki buat penjelasannya, udah lengkap banget nih ya. Mungkin kalau Sally gimana nih Sal, dampak-dampak yang lebih aplikatif yang kamu rasain secara langsung? Kalau misalnya dampak secara negatif dulu, pasti udah kelihatan dari kita semua, misalnya seperti kegiatan kita terganggu, terus kita jadi merasa gak senang dengan melakukan segala hal yang kita lakukan sekarang. Rasanya kayak kita pengen menarik diri dulu dari aktivitas yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya kita membuat sesuatu yang ibaratnya kayak tadi, kita menarik diri. Tapi kalau di satu sisi ada orang yang stres tapi mencoba untuk mencari perspektif lain dari orang lain dengan cara bercerita ke orang lain, aku rasa dampak positif tersebut malah mengakibatkan kita jadi punya ikatan yang lebih kuat dengan orang lain, karena kita merasa orang lain ini mengerti sama diri kita gitu, orang lain ini mau bantu kita gitu. Jadi itu sih rasa dampak positif yang paling kuat aku rasain sejauh ini. Oke, jadi kalau misalnya boleh aku simpulin juga, berarti sebenarnya dampak positif itu juga ada ya dari stres ini sendiri ya. Kayak bisa jadi pemicu dari apa yang kita pengen ubah, mungkin kita pengen gapai sesuatu yang mungkin kita tuh berat, jadi juga seperti penyemangat buat kita. Terus bisa juga meningkatkan relasi kita dengan sesama. Mungkin dampak-dampak negatifnya seperti bisa kita rasain dari fisik kita, dan juga nanti akan berpengaruh kepada kesehatan mental kita ya nanti ya Pak. Oke, nah setelah kita kira-kira dampak-dampak itu bakal ada positif, negatif. Mungkin teman-teman juga pernah dari dampak-dampak yang begitu banyak, gimana nih cara kita menanggulangi, gimana cara kita tuh mengurangi perasaan stres ini. Nah mungkin Pak Diki sama kita kasih nih tips juga buat teman-teman kita, gimana sih caranya atau solusinya gimana sih supaya kita tuh bisa mengurangi stres atau menjauhi stres. Mungkin bisa dimulai dari Pak Diki dulu. Oke, terima kasih Fefe gitu ya. Tadi seperti disebutkan oleh Sally gitu ya. Kalau misalnya kita merasa stres, kita bisa kok untuk mulai bercerita dengan teman gitu ya. Perasaan itu tuh punya fungsi. Salah satunya kalau misalnya kita itu lagi sedih, lagi stres banget, ketika kita mengungkapkan kepada teman kita atau orang terdekat kita, itu bisa mempererat hubungan kita dengan orang itu. Jadi kita bisa untuk bercerita gitu. Tapi kalau misalnya memang belum ada belum ada tempat bercerita gitu ya, atau kemudian kita mau mengelola sendiri dulu gitu, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama adalah memang kita perlu untuk mengelola perasaan kita. Jadi mengelola perasaan kita itu caranya macam-macam ya teman-teman ya, bisa misalnya menulis jurnal gitu kalau teman-teman suka, atau kemudian latihan pernafasan itu juga bisa gitu ya, bercerita sama teman macam-macam gitu, tergantung teman-teman itu lebih nyaman dengan cara seperti apa. Bahkan berolahraga itu pun bisa bagus banget gitu ya untuk kita bisa mengelola perasaan kita. Nah yang lain adalah kita yang paling penting sih
adalah mencari tahu sebenarnya kita itu tuh sumber stresnya di mana. Jadi kalau misalnya kita stres, kenapa ya, kok saya bisa stres ya? Apakah stresnya itu memang benar-benar karena ujiannya, misalnya atau contohnya ujian gitu ya, atau karena kita merasa bahwa kita tidak mampu untuk mengerjakan ujiannya. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu sumbernya dari mana, kita bisa melakukan sesuatu kan di situ gitu ya. Misalnya kita belajar bersama dengan teman gitu, itu bisa kita plankan gitu. Nah, terus kemudian satu hal lagi yang penting juga adalah gini, kalau misalnya teman-teman memperhatikan gitu ya, ketika situasi pandemi ini mungkin teman-teman ngerasa kayaknya segala sesuatu tuh out of control gitu. Kayak ini tuh situasi yang sangat luar biasa gitu yang menyebabkan kita tuh jadi kayak kesannya kita tuh tidak berdaya. Nah, pada saat-saat seperti ini atau dalam situasi serupa, kita perlu untuk ingat bahwa kita hanya bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Kalau tadi nih, misalnya mengenai ujian itu, terus kemudian saya merasa saya tidak mampu, berarti saya perlu untuk belajar melihat apa yang bisa saya kontrol gitu. Saya kan tidak bisa untuk mengontrol soal ujiannya bakal keluar seperti apa gitu ya. Maka dari itu yang bisa saya kontrol adalah saya belajar. So, dari belajar ini apa sih yang bisa dilakukan? Oh, belajar bareng teman mungkin saya lebih suka. Atau saya belajar sendiri itu lebih nyaman untuk saya gitu. Misalnya seperti itu yang bisa teman-teman coba gitu ya. Selain itu juga yang penting juga kalau misalnya stresnya kita sangat menekan gitu kan, kita bisa untuk mencari dukungan sosial seperti yang tadi saya lakukan gitu. Karena kalau misalnya kita berinteraksi dengan orang lain, kita bisa tukar pendapat ya teman-teman ya. Kayak saya tadi kan dapat insight baru tuh gitu. Ya itu bisa bermanfaat buat kita kira-kira kalau ngadepin stres ini harusnya gimana sih gitu. Dan juga teman-teman kalau misalnya dalam situasi stres, kadang-kadang situasi stres ini tuh belum selesai. Contohnya kayak pandemi ini kita nggak tahu tuh kapan selesainya. Tapi kalau misalnya stres itu membuat kita jadi mager gitu ya, jadi pengennya rebahan gitu, terus kemudian jadi makan berlebihan, malah justru nanti akan menimbulkan stres yang lain. Stresnya satu, misalnya berat badan naik, terus kemudian Anda stres, gitu kan? Atau kemudian kalau misalnya pekerjaan nggak selesai, nanti bikin stres lagi gitu. Belum lagi nanti ada konflik sama orang rumah. Maka kita juga penting untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Jadi tidur cukup, makan cukup, olahraga gitu ya. Terus kemudian juga kita mengerjakan sesuatu yang memang masih bisa di dalam kontrol kita. Itu sih tips-tips yang mungkin bisa saya kasih gitu ya, Felis. Oke, thank you Pak Diki. Nah, mungkin gimana nih Sal, kamu ada tambahan kan nih, mungkin tips-tips yang kamu pernah lakuin, atau mungkin bisa kamu sharingin ke teman-teman yang lain juga? Ya, sebenarnya Pak Diki udah sebut banyak banget ya, dan dari yang semua Pak Diki sebutkan itu, ya beberapa hal udah pernah aku lakukan juga gitu, aku terapkan. Ya, kalau aku sendiri, mungkin yang paling inti dari yang selalu aku lakukan itu adalah ketika aku merasa stres, aku bakal take a break gitu ibaratnya. Aku bakalan istirahat sejenak dari apa yang aku lakukan. Ya aku pergi olahraga sebentar, aku pergi ibaratnya kalau lagi belajar bareng, ya aku pergi beli ke kafe sebelah bentar, aku beli kopi bentar gitu. Ibaratnya aku melakukan hal yang tidak perlu menggunakan otak aku gitu, yang brain friendly gitu. Jadi aku melakukan hal yang tidak perlu menggunakan otak, jadi aku bisa mengistirahatkan otak aku dulu. Lalu yang kedua adalah ya seperti yang aku sudah sebutkan juga tadi, aku bicara sama orang ketika aku merasa aku sudah tidak mampu untuk memendam rasa stres itu sendiri. Karena ketika aku bisa cerita sama orang, aku bisa dengar perspektif orang lain dan aku bisa tahu perspektif itu bisa membantu aku sebagaimana mungkin gitu. Lalu yang ketiga, ya benar, ketika kadang-kadang kita stres karena kita nggak tahu sama kita takut sama hasilnya nanti gitu. Benar kata Pak Diki, kita tuh nggak bisa kontrol apa yang kita nggak bisa kontrol. Jadi kita bakal sia-sia mikirin hal yang kita nggak bisa kontrol, seperti masa depan ataupun masa lalu gitu. Yang kita bisa lakukan adalah mengerjakan semaksimal mungkin apa yang kita lakukan sekarang gitu. Be present aja gitu, kayak kamu melakukan semaksimal mungkin yang kamu lakukan, kamu tantang diri kamu agar kamu bisa mengurangi segala kemungkinan hasil yang terburuk di masa depannya. Itu sih menurut aku.
Oke, berarti udah lengkap banget nih ya tips and trick yang kira-kira bisa kita bagiin ke teman-teman. Nah, mungkin aku boleh simpulin dikit kali ya supaya teman-teman gak lupa dan juga langsung udah tahu nih apa aja sih poin-poinnya. Nah, jadi kalau misalnya boleh aku simpulin dari Pak Diki dulu, sebenarnya kita tuh punya beberapa hal yang bisa kita lakuin nih buat nanggulangin dari stres ini sendiri. Yang pertama, kalau misalnya dari kehidupan sosial kita bisa sharing sama teman-teman kita. Mungkin kita bisa cerita dulu nih apa sih yang bikin kita stres sebenarnya. Yang kedua, kita juga harus mengelola perasaan kita. Bagaimana kita bisa tahu nih kapan kita udah mulai ngerasa stres, kapan gimana emosi-emosi itu kita bisa kelola supaya nggak mengeluarkan kira-kira bentuk yang negatif dari diri kita. Habis itu yang ketiga, mungkin kita harus juga tahu sumber-sumber dari penyebab kita merasa stres itu apa. Jadi kita bisa tahu nih ke depannya kalau misalnya ada kayak gini, kita harus jauhin karena ini bisa bikin kita stres. Terus yang keempat, kita juga harus tahu bahwa nggak semua hal bisa kita kontrol. Sama halnya nanti juga Sally udah sempat bilang kalau misalnya kita harus hidup di saat ini aja, be present. Apa yang bisa kita rasakan, apa yang bisa kita lakukan, kita harus lakukan sesuai apa yang jadi kapasitas kita. Nah, terus tadi Sally sempat tambahin juga, mungkin teman-teman yang ngerasa kayak stres itu bisa ngelakuin kegiatan yang brain friendly. Artinya, kita nggak perlu mikir kegiatan yang chill aja, kegiatan yang bener-bener santai-santai aja, tapi mungkin bisa bawa happy buat kita. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya bisa disimpulin, itu merupakan tips-tips yang bisa teman-teman sebenarnya lakuin ya sehari-hari, dan itu cukup mudah kalau misalnya teman-teman tekun dan juga mau coba untuk lakuin. Nah, jadi kira-kira pembahasan kita tentang stres hari ini mungkin sampai sana aja kali ya, karena kalau misalnya kita bakal bahas terus, bakal panjang banget dan gak akan selesai-selesai pembahasan kita hari ini. Nah, aku mau ucapin terima kasih buat Pak Diki dan juga Sally untuk kesediaannya menjadi narasumber di Donuts episode keempat. Dan buat teman-teman yang sudah menonton, kiranya Donuts episode keempat ini bisa menjawab permasalahan kalian, terutama dalam hal stres. Nah, untuk itu Donuts keempat telah selesai. Aku pamit undur diri. Bye-bye semuanya.